semuanya. Di video kali ini aku akan memberikan tips kalian untuk belajar TOEFL. Jawabannya yes, betul. Belajar TOEFL itu emang gak penting. Tapi kalau kalian ingin S2 atau bahkan ingin mendapatkan beasiswa dalam ataupun luar negeri, TOEFL itu penting sekali buat kalian. Nah, pasti kalian bingung nih harus belajar dari mana dulu, listening dulu atau reading dulu. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tipsnya untuk kalian semuanya. Tips untuk belajar TOEFL. Yang pertama, jika kalian adalah baru banget belajar bahasa Inggris atau pemula, kalian bisa belajar dari listening. Cobalah kalian belajar menjawab soal-soal listening yang sangat mudah. Ataupun bahkan kalian dapat menjawab soal dengan tepat walaupun vocab kita sangat minim atau sangat sedikit. Nah, kalian bisa listening dari sebuah lagu, film, narasi yang tersebar banyak sekali di YouTube. Oke, selanjutnya tips yang kedua, yaitu kalian belajar structure. Saat kalian belajar listening, kalian juga bisa sambil belajar structure. Karena materi structure itu sangat sedikit, sehingga akan sangat mudah untuk dikuasai. Terakhir atau ketiga adalah reading. Reading kelihatannya itu sangat serem karena bacaannya itu banyak sekali ya kan teman-teman. Pasti aku males nih ngerjain ini itu. Jangan mengeluh ya. Aku akan membagikan tipsnya untuk kalian. Oke, caranya itu kalian nggak perlu baca semua teksnya dari awal sampai akhir, karena yang terpenting adalah hanya baca main idenya saja atau ide pokoknya saja sudah cukup. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang tips sukses untuk meningkatkan TOEFL. Nah, yang pertama ada mempelajari ilmu bahasa Inggris dari dasar. TOEFL itu merupakan salah satu tes bahasa Inggris dengan materi general. Tidak seperti tes bahasa Inggris yang ada di SMA ya, yang mempunyai materi khusus yang diujikan. Oleh karena itu, sebelum mengikuti tes TOEFL, salah satu yang wajib kamu lakukan adalah mempelajari bahasa Inggris dari dasar. Nah, yang kedua ada mengenali kembali tes TOEFL. Cari informasi seperti apa soal-soal TOEFL itu, penilaiannya, jumlah soalnya, dan berapa skornya yang kita butuhkan. Bagaimana pula cara daftarnya, biaya, dan juga tempat ujiannya itu seperti apa. Dengan mengetahui seluk-beluk TOEFL, kamu akan lebih paham strategi untuk menghadapinya. Oke, yang ketiga ada manajemen waktu belajar. Bagaimana sih caranya memanajemen waktu belajar itu? Nah, dengan cara belajar dari jauh-jauh hari, bahkan dari sekarang itu lebih bagus. Jadi jangan nanti-nanti atau jangan menunda-nunda. Semakin lama kamu belajar dan latihan, kemampuan bahasa Inggris semakin matang dan semakin siap untuk menghadapi ujian. Penting untuk kalian ketahui, jangan belajar mendadak ya sebelum tes atau dapat dibilang kejar tayang, karena bahasa tidak seperti matematika yang sifatnya ilmiah. Namun bahasa membutuhkan waktu panjang, seperti kita benar-benar menggunakan sebagai alat untuk komunikasi. Nah, sebelum aku lanjut ke tips berikutnya, aku kasih tahu dulu nih, ada keripik dari Abah Herman. Rasanya keripiknya tuh mantul banget. Ada beberapa varian rasa yang harus kalian cobain. Ini cocok sekali buat sambil temenin belajar. Misal belajar TOEFL, bisa sambil ngemil. Enak loh, harganya terjangkau. Jangan lupa di order, open reseller juga loh. Nah, nanti nomor WA-nya aku cantumin di deskripsi ya. Jangan lupa lihat deskripsinya. Oke, yang keempat atau yang terakhir tips dari aku itu adalah rajin latihan soal TOEFL.
Setelah mengenal dan memahami TOEFL dengan baik, sekarang saatnya untuk melakukan latihan dan latihan. Untuk latihan dan latihan terus ya setiap hari. Dengan rutin latihan